Atas nama organisasi, khususnya Korbrimob Polri, kita mengucapkan selamat dan berbangga. Dari pimpinan juga demikian, dan yang terlebih dari teman-teman. Nah, jadi sesama mitra, kita bangga nih punya teman yang bisa mengukir prestasi di luar tugas pokoknya. Nah, ini kan jarang nih teman-teman yang punya kemampuan seperti itu. Jadi apresiasi yang luar biasa untuk Mas Dimas. Dan salah satu tadi saya sampaikan programnya Korbrimob berbasis teknologi ini menjadi ruang yang memang harus kita berikan kontribusi kepada Polri. Ya, nah, itu yang sekarang lagi kita kemas di lingkungan Korbrimob. Nah, salah satu sumber yang ada di tempat kami ada dua, Pak. Yang pertama adalah divisi TIK tersendiri, dan yang kedua ada di fungsi intelijen, di cybertech-nya. Jadi dua fungsi ini sangat-sangat kita andalkan untuk memberikan kontribusi kepada organisasi baik Brimob maupun Polri. Tantangan tersendiri dalam pelaporan memang di Indonesia tersendiri, kami memiliki beberapa tantangan di mana pelaporan itu cukup lambat direspon oleh instansi-instansi terkait. Nah, ini berkaitan di mana kesadaran terhadap teknologi harusnya memang menjadi poin dalam pengelolaan infrastruktur, sehingga seperti kejadian kebocoran data segala macam itu bisa diantisipasi. Yang pertama, pimpinan sudah mewadahi itu dalam bentuk penghargaan-penghargaan, baik yang sifatnya reward, biasanya apel pagi di awal bulan, atau pada saat upacara tanggal 17, itu pimpinan suka memberi reward. Jadi kalau untuk pelatihan, karena Korbrimob ini sebagai pembina fungsi, kita sampai dengan ke daerah. Halo pemirsa Polri TV dimanapun berada, senang sekali rasanya saya Bripol Intan Anansih menemani Anda semua dalam podcast Presisi di ruang bincang hangat penuh inspirasi. Kali ini ada kabar yang membanggakan dari Korps Brimob Polri. Ya, kali ini prestasi gemilang ditorehkan oleh sosok muda penuh semangat, yakni Baraka Dimas Setiadi. Dengan keahliannya di bidang keamanan siber, Baraka Dimas berhasil menemukan celah kritis pada sistem informasi pemerintah Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah. Langkah cepat dan tanggapnya membantu mencegah potensi kebocoran data serta menjaga keandalan sistem pemerintah daerah. Atas dedikasi dan kontribusinya, pemerintah Kota Salatiga memberikan penghargaan langsung kepada Baraka Dimas. Tentu sebuah kebanggaan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk Korps Brimob Polri yang terus beradaptasi menghadapi tantangan zaman. Kini Brimob tidak hanya tangguh di medan operasi, tetapi juga menjadi perisai bangsa di dunia maya. Inilah bukti nyata bahwa Brimob hadir untuk nusa dan bangsa, baik di lapangan maupun di ruang digital. Dan tentu saja di balik prestasi ini ada kisah inspiratif yang menarik untuk kita dengar. Bagaimana perjalanan Baraka Dimas Setiadi hingga meraih penghargaan ini dan apa makna pencapaian ini bagi Korps Brimob Polri? Kita akan membahasnya secara mendalam bersama narasumber kita yang sangat luar biasa. Selamat datang kepada Kabakren Renminops Korps Brimob Polri, Kombes Pol Yuri Karsono SIK, dan Pamin Jiansi Subit Tek Info Bit TIK Korps Brimob Polri, Ibtu Haman Aryo Bimo Eskom MT. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Dan tentu saja sang peraih penghargaan Baraka Dimas Setiadi AMDT Eskom. Selamat datang Mas Dimas. Dan di segmen pertama ini, untuk membuka perbincangan, kita akan ke Pak Yuri dulu. Pak Yuri, kita kan sudah tahu prestasi yang diraih oleh Baraka Dimas ini. Menurut pandangan Bapak, bagaimana prestasi yang diraih oleh Baraka Dimas ini dari pemerintah Kota Salatiga? Tentunya membanggakan ya Pak untuk Brimob Polri sendiri seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Intan, Mas Dimas, dan Mas Hanan. Atas nama organisasi, khususnya Korbrimob Polri, kita mengucapkan selamat dan berbangga. Dari pimpinan juga demikian, dan yang terlebih dari teman-teman. Nah, jadi sesama mitra, kita bangga nih punya teman yang bisa mengukir prestasi di luar tugas pokoknya. Nah, ini kan jarang nih teman-teman yang punya kemampuan seperti itu. Jadi apresiasi yang luar biasa untuk Mas Dimas. Sejauh ini bagaimana Korps Brimob Polri memberikan dukungan bagi pengembangan kompetensi anggota khususnya di bidang teknologi informasi dan keamanan siber, Pak? Baik,
Jadi secara terencana melalui garis besar strategi Polri, kita menjabarkan itu dalam Restra Korbrimob sendiri yang ditetapkan menjadi rencana kerja. Setiap tahun berdasarkan informasi tersebut, kita selalu mengelola. Jadi untuk kompetensi yang dimiliki oleh anggota sebenarnya secara pembinaan itu terencana menjadi program kerja. Di luar yang kadang-kadang teman-teman ini ingin mendalami. Dan itu pasti juga dapat restu dari pimpinan. Ya, mereka biasanya melaporkan, komandan saya ingin misalnya kuliah tambahan, komandan saya ingin pelatihan, nah, tugasnya komandan di samping yang terencana, ya mendukung. Nah, itu tugasnya komandan selama ini. Jika berarti Brimob bukan hanya memberikan pengamanan di lapangan, tapi juga di dunia digital ya Pak. Kemudian menurut Pak Yuri, sejauh mana sih kemampuan ini relevan dengan tantangan yang dihadapi Polri pada saat ini? Oke. Kalau kita lihat perkembangan zaman ya, dan kita sadar saat ini Indonesia tidak lepas dari situasional itu. Kalau bahasa kerennya 5.0 kan gitu. Mau tidak mau, Korbrimob harus segera menyesuaikan. Dan salah satu tadi saya sampaikan programnya Korbrimob berbasis teknologi ini menjadi ruang yang memang harus kita berikan kontribusi kepada Polri. Ya. Nah, itu yang sekarang lagi kita kemas di lingkungan Korbrimob. Salah satu sumber yang ada di tempat kami ada dua, Pak. Yang pertama adalah divisi TIK tersendiri, dan yang kedua ada di fungsi intelijen, di cybertech-nya. Jadi dua fungsi ini sangat-sangat kita andalkan untuk memberikan kontribusi kepada organisasi baik Brimob maupun Polri. Tentunya dengan masing-masing SOP ya Pak, maksudnya dengan tugas pokok masing-masing ya Pak. Baik. Dan terima kasih Pak Yuri, kita ke Mas Dimas. Mas Dimas, kalau boleh diceritakan gimana sih Mas Dimas ini sampai akhirnya mengikuti sayembara keamanan siber dari Pemkot Salatiga hingga akhirnya menemukan celah kritis tersebut? Baik, terima kasih Mbak. Sebelumnya kami perlu informasikan bahwa kegiatan ini sebenarnya sudah lama diinisiasi oleh BSSN. Program itu bernama CSIRT atau Computer Security Incident Response Team, di mana pemerintah baik pusat maupun daerah yang tergabung dalam kegiatan tersebut. Artinya pemerintah tersebut memiliki satu divisi, di mana divisi itu nantinya akan siap menerima laporan terhadap insiden respon terhadap infrastruktur digital yang dikelola. Nah, di sini peran kami sebagai anggota Polri tentu ingin berkontribusi dalam program tersebut. Salah satunya menjadi bug hunter atau penguji keamanan secara sukarela. Kemudian apabila kita menemukan kerentanan tersebut, kami langsung melaporkan kerentanan tersebut. Ini tentu nggak mudah ya dalam mencari celah ini. Gimana, apa aja tantangan yang dihadapi selama proses pengujian ini dan bagaimana pelaporannya dengan pihak terkait seperti Diskominfo seperti itu? Baik, untuk tantangan tersendiri dalam pengujian ini tentu pada diri kami pribadi, di mana teknologi saat ini berkembang begitu cepat sehingga kami pun dituntut untuk selalu belajar, sehingga dalam proses mitigasi pengujian tersebut kami sudah familiar dengan teknologi tersebut. Yang diharapkan nantinya dalam pengujian nanti ada potensi celah yang memang dapat kita temukan. Kemudian untuk tantangan tersendiri dalam pelaporan, memang di Indonesia tersendiri kami memiliki beberapa tantangan di mana pelaporan itu cukup lambat direspon oleh instansi-instansi terkait. Nah, ini berkaitan di mana kesadaran terhadap teknologi harusnya memang menjadi poin dalam pengelolaan infrastruktur, sehingga seperti kejadian kebocoran data segala macam itu bisa diantisipasi. Sebenarnya di balik keberhasilan ini kan ada motivasi ya. Apa yang bikin Mas Dimas tuh sampai saat ini tetap berkomitmen nih di bidang ini? Yang menjadi motivasi kami tentu yang pertama sebagai anggota Korps Brimob Polri, di mana kami saat ini berdinas di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Tentu kami ingin memiliki kemampuan di mana cyber security merupakan bagian dari kami untuk bekerja di kesatuan sebagai menjaga infrastruktur digital yang kami kelola. Kemudian sebagai insan Polri tentu kami ingin berkontribusi untuk pengabdian, di mana pengabdian itu dapat dirasakan oleh masyarakat, salah satunya dengan
bidang cyber security itu. Juga tentu memiliki kebanggaan tersendiri ya Mas, karena memiliki kemampuan yang tidak semua orang miliki seperti itu ya Pak. Dan ini saya dengar-dengar Mas Dimas ini punya sertifikasi internasional. Ini apa aja Mas sertifikasinya dan bisa disebutkan bagaimana mendapatkan sertifikasi ini? Baik, jadi alhamdulillah melalui kegiatan di kesatuan dan juga dukungan dari pimpinan kami di Korps Brimob, ada beberapa sertifikasi internasional yang sudah kami selesaikan. Yang pertama itu ada CEH atau Certified Ethical Hacker, kemudian CND, Certified Network Defender, dan yang terakhir ada ECI, Certified IC Council, Certified Incident Handler, di mana dari ketiga certified itu memiliki perannya masing-masing. Salah satu contoh di CEH, di mana sertifikasi CEH ini selain kita diajarkan tentang metodologi bagaimana melakukan pengujian baik serangan di dunia cyber, tentu di sini ada materi khusus di mana CEH ini kita diajarkan bagaimana menjadi seorang ethical hacker atau menjadi hacker yang etis seperti itu. Nah, ini tentu berkorelasi di mana di kesatuan kami di BTIK ada kegiatan untuk pengamanan infrastruktur digital di mana itu sangat penting. Saat pengujian kita tidak asal melakukan pengujian karena ada beberapa tahapan sesuai prosedur yang berlaku dalam bidang hukum seperti itu. Tentunya dengan sertifikasi hacker ini tadi bukan untuk sesuatu yang negatif ya Pak, tapi untuk melindungi institusi sendiri dan tentunya untuk pengamanan di ruang digital seperti itu ya Mas. Dan katanya Mas Dimas juga berencana melanjutkan studi S2 di bidang digital forensik. Apa tujuan utama dari rencana ini dan gimana Mas Dimas ingin berkontribusi untuk Satuan Korbrimob Polri ke depannya? Baik, jadi memang saya pribadi ada rencana untuk melanjutkan S2 di bidang forensik digital, di mana kami ingin mendalami ilmu di bidang cyber security lebih spesifik. Saat ini memang kejahatan dunia semakin masif, tentu sebagai anggota Polri ingin selalu bersiap dalam segala hal, tentunya dalam bidang pengabdian terhadap kejahatan-kejahatan dunia maya. Meningkatkan kemampuan dan ilmu itu tersebut ya Mas. Dan kita terima kasih Mas Dimas, kita ke Pak Yuri lagi. Prestasi seperti yang diraih Mas Dimas ini tentu menjadi motivasi besar ya Pak bagi para personel lain. Apa kebijakan atau program ke depan dari Korbrimob Polri untuk mendukung anggota yang berpotensi di bidang teknologi seperti ini? Baik, yang pertama pimpinan sudah mewadahi itu dalam bentuk penghargaan-penghargaan baik yang sifatnya reward, biasanya apel pagi di awal bulan atau pada saat upacara tanggal 17 itu pimpinan suka memberi reward. Tapi kalau rewardnya sudah berdampak nasional itu ada satu piagam nanti yang diberikan oleh pimpinan. Artinya teman-teman yang berprestasi pimpinan pasti memberikan reward. Jadi ya bukan berarti harus berprestasi dulu dapat reward, kan tidak seperti itu. Tapi itu bentuk penghargaan pimpinan. Kemudian untuk yang pengembangan, kita sudah membuat wadah juga di internal Korbrimob, bekerja sama dengan universitas yang ada di lingkungan Korbrimob dan otomatis bekerja melaporkan kepada pimpinan, dalam hal ini Bapak Kapolri, untuk membuka ruang beasiswa. Ya, sehingga kalau teman-teman ingin mengembangkan, udah lapor saja kepada pimpinan, nanti pimpinan yang menyelesaikan dalam konteks tadi mewadahi biar ilmunya tambah meningkat dan otomatis berguna untuk organisasi. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM seperti itu ya Pak. Betul. Dan adakah rencana ke depan untuk mengembangkan unit atau pelatihan khusus yang berfokus pada keamanan siber di masa depan dari Korbrimob sendiri? Untuk saat ini tadi yang saya sampaikan, jadi ruang di kita yang mewadahi kemampuan cyber itu ada dua, di TIK sendiri dan di intelijen. Kalau yang sistem pembinaan yang terjadwal yang tadi saya sampaikan itu biasanya sudah ada gitu. Pelatihan yang sifatnya terjadwal, kita namanya punya peningkatan kemampuan, pelatihan peningkatan kemampuan. Wadahnya di satuan latihan kami. Tapi biasanya nanti yang khusus itu nanti penggagasnya dari Kabitdiknya. Okay. Nanti diwadahi melalui Satlat. Biasanya mengakomodirnya yang sifatnya pelatihan disesuaikan dengan nanti alat-alat yang diterima oleh kita.
Nah, itu kadang-kadang mereka, rekan-rekan kita ini sampai kita berangkatkan ke luar negeri sesuai speknya dia gitu. Didukung penuh ya Pak? Betul. Kadang-kadang malah pelatih yang dari luar negerinya yang kita datangkan ke sini. Nah, itu yang sifatnya yang pelatihan. Kemudian yang sifatnya tadi peningkatan mungkin kualitas daripada disiplin ilmunya, tadi wadah-wadah beasiswa sudah kita siapkan juga untuk teman-teman. Apalagi kayak Mas Dimas ini kan khusus dia gitu. Nggak semuanya khusus. bisa soalnya Betul, Pak. Iya. Tidak semua bisa, dan ya kalaupun orang bisa, bukan orang bisa yang kebanyakan beliau yang khusus. Nah Pak, ini kan tadi disampaikan ada pelatihan-pelatihan ini khusus di tingkat Mabes aja, atau bisa sampai ke daerah-daerah seperti Polda atau Kompi seperti itu? Betul. Jadi kalau untuk pelatihan, karena Korbrimob ini sebagai pembina fungsi, kita sampai dengan ke daerah. Sama, jadi nanti kita akan datakan di daerah yang sudah punya levelnya dia. Nggak yang dari nol gitu. Nggak yang dari nol, karena kalau dari nol ada sistemnya juga, caranya gitu, merawatnya seperti itu. Tapi kalau yang sudah levelnya harus ditingkatkan, ya kita akan pilih. Nah, nanti orang-orang yang terpilih inilah yang kita tingkatkan lagi kualitasnya untuk memberikan kontribusi yang lebih juga kita tuntut otomatis. Jadi peningkatan kemampuan ini secara merata ya Pak? Betul. Bukan hanya di tingkat Mabes, tapi juga di wilayah juga sampai ya? dengan tingkat wilayah. Pak, ini luar biasa sekali Pak. Ini saya memandang nih anggota Brimob kan biasanya ada di operasi-operasi lapangan ya Pak. Betul. Ini juga bergeser juga nih di ranah digital, itu keren sekali. Pemirsa, demikian tadi di segmen pertama kita sudah membahas seperti apa sih kiprah Korbrimob Polri dalam dunia digital. Tetap bersama kami di Podcast Presisi, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen 2. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh anggota Korps Brimob Polri, salah satu personil terbaik dari bidang teknologi informasi dan komunikasi atau Tikor Brimob Polri, Baraka Dimas Tiadi, menerima penghargaan dari pemerintah Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah atas kontribusinya dalam menemukan celah keamanan kritis pada sistem informasi milik Pemkot Salatiga. Kegiatan ini berawal dari sayembara keamanan cyber yang digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kota Salatiga untuk menguji ketahanan aplikasi pemerintahan. Dalam prosesnya, Baraka Dimas berhasil menemukan kerentanan tingkat kritis yang berpotensi membahayakan sistem. Temuan ini kemudian ia laporkan secara resmi, disertai umpan balik teknis yang membantu tim Diskominfo Kota Salatiga memperbaiki dan memperkuat sistem mereka. Atas dedikasi dan profesionalismenya, Baraka Dimas menerima sertifikat apresiasi yang diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Kominfo Kota Salatiga, Eni Endang Surtiani. Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas kontribusinya dalam menjaga keamanan digital di lingkungan pemerintahan. Baraka Dimas adalah sosok muda yang berdedikasi tinggi di bidang teknologi informasi. Lulusan D3 Teknologi Komputer dan S1 Teknik Informatika, dan ia kini berencana melanjutkan pendidikan S2 Digital Forensik dengan fokus riset membangun sistem simulasi latihan serangan cyber berbasis legal. Komandan Korps Brimob Polri atau Dankor Brimob Polri, Komjen Pol Ramdhani Hidayat, turut menyampaikan kebanggaan dan dukungannya. Dankor Brimob Polri menegaskan apa yang dilakukan Baraka Dimas menunjukkan bahwa semangat juang Brimob tidak hanya tangguh di medan operasi, tetapi juga di dunia digital.